Indonesia. Imlek. Selamat Tahun Baru Cina. Tolong ya. Saya orang Malaysia dan saya dah ada girlfriend di Malaysia. Jangan kacau saya. Jadi guys, penggunaan kata tahu di akhir kalimat rada beda nih di Indonesia sama di Malaysia. Kalau di Indonesia kan umumnya kita sering pakai kalimat atau sering dengar kalimat tahu di akhir kalimat tuh kayak gini kan. Misalnya, Bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak dinyatakan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia atau dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Hingga kini, bahasa Indonesia telah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, sejarah bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang telah digunakan di wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7. Oleh karenanya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki kemiripan, namun ada juga kata yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda. 5 kata Chinese New Year. Bahasa Malaysia. bahasa Indonesia. Imlek. Selamat Tahun Baru Cina. We also can call it Selamat Tahun Baru Imlek. Imlek and Imlek. Cina. Lampion. Tanglong. Oh. Lampion. Lampion, right? It's like an improvised word of lampu. Right? Lampu like. Let me know if you lampion. know. If yes, no, let me know. Dodol. Dodol. Yeah, it's the same. Yeah. Angpao. Angpao. Oh, it's the same. Yeah, sama-sama. Jeruk. Buah limau or buah oren. Oh, jeruk. For us in Malaysia, jeruk maksudnya macam preserved fruits. Macam ada satu sauce. Not like sauce lah, macam serbuk or sauce. And we call it jeruk. It's like macam masam-masam macam tu. Yours jeruk is orange. Yeah. Like, Okay. Orange. Yeah. Saya mau makan jeruk untuk Tahun Baru Imlek. Wah. Kalau ada yang lain-lain lagi, boleh ya let me know down below. Jadi guys, penggunaan kata tahu di akhir kalimat rada beda nih di Indonesia sama di Malaysia. Kalau di Indonesia kan umumnya kita sering pakai kalimat atau sering dengar kalimat tahu di akhir kalimat tuh kayak gini kan. Misalnya, jangan kayak gitu tahu gitu kan. Kalau gue udah makan tahu gitu kan. Nah kalau di Malaysia nih awalnya pengalaman gue pribadi, awalnya gue ngelihat caption seller online shop itu rata-rata mereka tuh pakai kata-kata kayak gini nih, contohnya ya, promotion berakhir hari ini, tahu, tapi pakai tanda seru. Kalau pakai tanda seru, gue baca ulang dong. Gue baca ulang. Kalau pakai tanda seru berarti promotion berakhir hari ini, tahu. Gue mikir, ini kok promosi tapi marah-marah. Sebelum gue tahu, ternyata bacanya tuh kayak gini kalau di Malaysia. Promotion berakhir hari ini, tahu. Agak naik, tapi nggak marah. Itu tuh kayak informasi bahwa promotion berakhir hari ini. Ai bagi tahu, Ai kasih tahu gitu. Dan itu tuh bukan cuma kalimat promosi doang, itu tuh kayak kalimat daily gitu ya. Misalnya kayak Ai nak ke bawah dulu tahu gitu. Nah dari situ gue mengasumsikan mungkin ya kata-kata tahu yang sering dipakai di Malaysia ini, di Indonesia kita mungkin sering pakai kata-kata loh gitu loh. Jadi misalnya kayak promosi berakhir hari ini loh gitu, gue mau ke bawah dulu loh gitu. Gitu gak sih kira-kira? Dia sangat pandai. Apabila saya kata jalur, dan dia jalur. Jalur, kamu tahu nggak kalau di Indonesia panggil ayam kayak gimana? Ayam? Kamu panggil ayam? Ayam. Jalur. Indonesia nih. Malaysia. Tangan. Gampang. Senang. Pohon. Pokok. Pokok. Senang. Senang. Oh, gembira. Tunggu. Sekejap, 也可以 tunggu. Gratis. Gratis. 免费. Oh, percuma. Lari. Bisa lari. Buku. Buku. Mandi. Mandi. Kacamata. Mata. Celana. Seluar. Seluar. Ganteng. Acak.
mari kita bahas tentang si Bila. Jadi pernah gue ke suatu mall yang pada saat itu keadaannya mallnya nggak serami biasanya, tuh lumayan sepi karena waktu itu lagi libur nasional. Gue lupa libur apa, yang dimana kalau di Kuala Lumpur nih kalau libur tuh warganya pada balik kampung, jadi sepi, mirip sama Jakarta kalau lagi lebaran kan warga pulang kampung kan, jadi tuh rada sepi. Terus abangnya tuh sempat nanya sama gue, tak balik kampung ke gitu. Terus gue jawab balik gitu kan. Terus dia nanya lagi, Bila yuk balik kampung gitu kan. Pada saat itu gue langsung diem, gue terdiam, gue berpikir secara cepat bahwa Bila ini dari apabila gue balik kampung, terus gimana, terus apa gitu kan. Gak jeda berapa lama dia jawab lagi, esok ke. Itu dia, gue baru ngeh bahwa kalau Bila di sini itu menanyakan soal when. Kalau kita kan Bila itu kan bila kondisi kamu, itu kan if kan. Nah kalau di sini tuh ternyata Bila itu adalah when gitu. Di sini mereka tidak menggunakan kata kapan karena di Malaysia kapan itu artinya adalah kain pembungkus nazar. Tolong ya. Saya orang Malaysia dan saya dah ada girlfriend di Malaysia. Jangan kacau saya. Aku tak mau dengar semua ini, okey? Di Malaysia ada perkataan penyondol. Penyondol itu yang selingkuh. Kamu tahu nggak? Cheating. Kamu jangan curi-curi aku dari girlfriend aku ya. Aku datang sini untuk holiday aja, memakan bakso, siomay, rawon dan sebagainya. Bukan mau cari pacar-pacar lain. Aku ini loyal, faithful. Kamu tahu nggak? Apaan sih goda-goda aku di airport? Kak, bisa dengerin dulu gak? Kita tuh udah di Gojek. Kamu bisa lihat gak, ini lagi ada promo. Aku bukan mau goda kamu. Aku tuh udah punya pacar 2. Ampun. Oh bisa juga deh diskonnya. Oh banyak juga diskonnya. Bisa deh. Aku mau 1 mobil, bisa nggak? Hayo tebak-tebakan kepada diriku sendiri. Tolong dibantu, apa arti kata senang di Malaysia? Ya, 1, 2, 3, tetot. Iya, salah gue. Ternyata arti kata senang di Malaysia itu bukannya happy, bukan bersuka cita, bukan berbahagia, bukan. Tapi begini nih awalnya. Jadi kan gue daftar tes nih di suatu tempat gitu ya. Terus habis itu datang pas membahas program, teachernya ini cikgunya nih orang Melayu. Jadilah kita berdiskusi bahasa Melayu ya. Terus kan teachernya explain tuh program-program di tempat les itu kan. Nah di rentang conversation itulah gue sering banget mendengar kata senang je gitu. Contoh kalimatnya, di sini semua paperless, semuanya centralized di aplikasi. Senang je. Nanti student sama teacher punya tablet masing-masing. Senang je. Jadi arti kata senang di Malaysia itu adalah easy, mudah, tidak sulit. Tadi yang teachernya bilang semua tersentralize di aplikasi itu kan dia bilang senang je, mudah aja, gampang aja gitu. Nah tapi hati-hati kalau ngomong gampang di Malaysia, karena arti gampang di Malaysia itu anak haram. Kalau dari kemarin kebanyakan ngebahasnya adalah kata-kata yang sama di Indonesia dan di Malaysia tapi artinya beda jauh atau beda dikit. Kalau sekarang kita mau ngebahas soal penyebutan yang berkebalikan, yaitu saat menyebut jam spesifik saat jamnya lebih 30 menit. Contohnya kalau jam 12.30, kita orang Indonesia bilangnya 12:30. Janjian jam 4:30 ya, itu berarti jam 4.30 atau jam 16.30 gitu kan. Nah kalau di Malaysia jam 12.30 itu disebutnya adalah 12.30. Kalau jam 4.30 disebutnya 4.30. Itu beda ya. Jadi kalau orang Indonesia 12.30 kita sebutnya angka satunya yaitu 12:30. Kalau orang Malaysia jam 12.30 tetap disebut 12-nya tapi jadi 12.30 gitu. Soal perbedaan penyebutan jam ini so far gue di daily conversation langsung ngeh ya, langsung ngerti gitu. Berarti sepertinya ini memang tidak rawan miskom. Jadi begitu. Untuk pendatang orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, semoga kita makin mantap adaptasinya. Buat yang nggak tinggal di Malaysia, semoga ini bisa jadi tambahan informasi dan ilmu pengetahuan yang baru. Jadi begitulah perbedaan makna di bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Apa kalian juga punya pengalaman yang unik tentang perbedaan makna di kedua bahasa ini? Coba ceritakan keseruannya di kolom komentar.